Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa kembali bersama saya Dede Nugraha di program Mabruk TV. Alhamdulillah, kali ini saya ditemani oleh Adnan. Nah, tentu sudah pernah lihat sosok wajah Adnan di konten bareng Gus Aldi ya. Bisa. Dan beberapa konten yang lain, alhamdulillah. Jadi selain di balik layar, di belakang layar, Adnan juga insya Allah akan kita munculkan ya di beberapa konten. Termasuk juga konten kali ini, alhamdulillah, sahabat, teman-teman Mabruk yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, Mabruk Tour sudah memberangkatkan 2 kali keberangkatan. Pertama di bulan Sya'ban dan yang kedua adalah di bulan Ramadan. Selain jamaah yang ikut serta di bulan Ramadan di program umroh ini, Adnan juga termasuk alhamdulillah di antara teman-teman yang lain, teman-teman kantor yang lain yang ikut serta di program umroh Ramadan. Kalau bicara mengenai umroh ya, sebelum masuk ke umroh Ramadan, ini Adnan kan pertama kali nih berangkat umroh, diumrohkan biidznillah gitu ya oleh Mabruk Tour. Apa sih yang dirasakan sama Adnan ketika pertama kali menginjakan kaki di Makkah Al-Mukarramah, lanjut kemudian di Madinah Al-Munawwarah? Yang di mana? Di Mekah dulu. Di Mekah dulu, karena kita program umroh Ramadan langsung umroh ya. Iya. Di Mekah dulu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin langsung ke intinya aja kali langsung ya. Ke intinya. Perasaan ketika pertama kali turun dan menginjakan kaki di tanah suci Mekah itu. Iya. Perasaan saya itu pertama itu shock sebenarnya, Shock? kaget. Iya, kaget. Shock, apa kaget. yang bikin kaget nih? Yang bikin kaget itu karena apa ya? Umroh yang ini kan baru pertama kali. Betul. Benar-benar suatu hal yang tidak terduga juga. Dan tiba-tiba sama Allah tuh dikasih rezeki untuk bisa langsung ngelihat Ka'bah tuh yang bentuk aslinya tuh kayak gimana. Yang dimana mungkin setiap harinya mungkin sahabat Mabruk juga tahu kalau bikin kontennya Mabruk tuh banyak tentang Ka'bah tuh saya paling nyarinya di Pinterest, di Google segala macam ya, lihatnya dalam bentuk visual. Dan kemarin beberapa hari ke belakang dikasih kesempatan untuk bisa langsung melihatnya, itu sungguh luar biasa sih perasaannya, dan tiba-tiba langsung mengucurkan air mata juga tanpa tersadar itu di situ. Dan alhamdulillahnya juga di situ saya bisa jadi apa ya, di tempat itu terkhususnya bisa jadi sarana saya muhasabah diri. Muhasabah diri terhadap perilaku saya ke belakang itu seperti apa. Ya intinya tidak hanya mensucikan diri, ya itu wallahu alam ya. Siapa yang tahu kita suci atau tidak. Yeah. Tapi setidaknya kita berusaha untuk bisa kembali ke fitrah. Nah, saya juga ketika berada di Madinah pun sama halnya seperti berada di Mekah. Pada awalnya saya juga tidak begitu mengetahui secara spesifik bagaimana bentuknya Masjid Madinah, di Nabawi itu seperti apa, seperti apa gitu. Yang saya tahu kan cuma lihat di poster segala macam. Dan seketika itu sampai di lokasi dan turun dari bis dan ngelihat lampu-lampu masjid yang megah yang menjulang tinggi itu, saya seketika terkesima dengan sebenarnya terkesima itu dari segi arsitekturnya gitu. Bagaimana orang bisa menciptakan suatu bentuk yang sederhana namun dapat menggugah mata gitu. Ketika kita melihat tuh bisa, oh ini tuh cantik dan bagus gitu. Bisa langsung terenyuh ke hati gitu. Itu yang pertama kali aku lihat di Masjid Nabawi. Terlebih lagi masjidnya sangat besar, itu masjid kedua terbesar kan ya di dunia ya. Yang pertama itu di Masjidil Haram kan. Yang Masjid Madinah itu, yang Nabawi itu benar-benar, kalau di Mekah aku merasa takjub karena keagungan dari Ka'bah itu sendiri. Kalau di Nabawi aku lebih takjub kepada seni arsitekturnya, seni arsitektur. Maaf ya agak terbata-bata karena aku memang agak gagu nih di depan kamera. Seni arsitektur, juga suasananya. Karena memang terasa berbeda ya. Karena kalau di Ka'bah kita kan banyak sering melihat orang-orang pakai kain ihram. Betul. Tapi kalau di Madinah kan kita
pakai baju, katakanlah baju sopan gitu untuk beribadah tuh masih boleh, dan sebenarnya tidak masalah ya di Polsat ya, kalau di Madinah tidak ada larangan. Itu sih ya, suasana yang memang agak jompang dan berbeda, tapi rasa beribadahnya tetap sama kok. Tetap sama. Iya, tetap sama. Pas denger suara azan di Mekah Madinah, apa yang kemudian dirasa oleh seorang Adnan? Kalau mungkin biasanya pernah denger ya suara-suara azan umumnya kita ya. Ini pas lagi di Mekah, di Madinah, apalagi pas Ramadan, apa sih yang dirasa sama Adnan ketika dengar suara azan yang begitu merdu dan syahdu? Nah ini nih yang suatu hal yang menjadi pengalaman berharga juga bagi Adnan. Kita tahu sendiri kalau di Indonesia mungkin beberapa muazin ya, ketika melantunkan nada azan tuh kita bisa merasakan, oh ini ciri khasnya Indonesia itu seperti ini. Dari segi lekohnya ataupun langgamnya kita bisa mengetahui dan bisa mengenali, oh ini orang Indonesia. Tapi ketika berada di sana benar-benar seperti sesuatu hal yang lain gitu ketika mendengar nada azan dari muazin. Terlebih lagi pada saat itu saya berkesempatan juga dengan Kang Ustadz Deden berbuka puasa di rooftopnya Masjidil Haram ya. Yang dimana kan sudah pasti sangat terdengar jelas tuh suara azan berkumandang tuh seperti apa, benar-benar ke telinga itu bisa kayak ngebawa kita teh ke sesuatu sebenarnya kalau dibicarakan secara kata-kata sih sulit ya. Karena yang seperti itu mah harus dirasakan secara langsung. Tapi yang terasa adem ya. Iya betul. Terasa adem dan juga ngebuat kita teh nyaman berada di situ. Kayak mungkin ya kalau pribadi Adnan sendiri kan ketika mendengar suara azan, oh ini cuma azan doang. Setelah beres azan melakukan doa sesudah azan. Betul. Udah, that's it gitu, nggak ada lagi hal-hal yang lain. Tapi ketika saya berada di tanah suci, saya selalu pengen mendengar azan tuh bawaannya. Masya Allah. Hal-hal yang selalu ditungguin itu, azan dari di Mekah, suara imamnya, suara ketika dia sedang melantunkan Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain, itu sesuatu yang pengen saya dengar gitu. Apalagi taraweh ya, ngena banget ya. Apalagi tarawih. Mungkin ya, ada ngantuknya ada, Kang Ustadz, ngantuknya ada, betul. Cuman kita tuh bisa lebih lebih khusyuk ketika kita memejamkan mata dan mencoba untuk menerima lantunan-lantunan ayat-ayat yang dikumandangkan oleh para imam dari kedua masjid tersebut. Betul. Itu sih. Masya Allah. Ini yang memang semua orang pasti merasakan hal yang sama seperti seorang Adnan yang baru menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah. Semua pasti jawabannya sama, yaitu ketenangan, ketentraman, kenyamanan, adem gitu ya. Meskipun kita nggak paham apa yang dibaca oleh imam ya, ayat apa, tentang apa. Kita serasa pulang, Pak Ustadz. Kita serasa pulang ya. Serasa pulang. Mudik. Serasa mudik. Ya maksudnya memang gitu, maafnya dipotong, maksudnya. Betul. Ketika saya berada di Masjidil Haram pas waktu pertama kali, saya benar-benar merasa pulang dan disambut. Walaupun padahal tidak ada yang menyambut pada saat itu. Allahu Akbar. Begitupun juga ketika saya melakukan ibadah sholat subuh, memang ada yang namanya tawaf sunnah ya. Betul. Saya inisiatif sendiri mengganti pakaian dengan kain ihram. Pernah tawaf sendiri ya? Iya. Di luar rombongan grup. Di luar rombongan itu saya inisiatif untuk tawaf sendiri karena pengen banget ngelihat Ka'bah dengan, mungkin kalau dengan rombongan kita kan mungkin dikejar waktu ya. Karena ada beberapa program juga yang perlu kita kejar juga. Tapi kalau kita sendirian kan kita bisa berdiam diri, bisa berkhusyuk dan juga berdoa lebih leluasa. Itu yang saya cari ketika berada di Mekah. Sebisa mungkin berada dengan Ka'bah gitu, berada dekat dengan Ka'bah gitu. Dan itu terwujud ya? Terwujud. Cuman nggak bisa megang karena kan memang dijaga. Betul. Ya, jadi ya. Setidaknya ada antara aku dan Ka'bah itu berjaraknya kurang lebih 2 atau 3 meter lah. Bisa melihat gitu besar gitu kan. Betul. Dan itu terasa banget ya, kita dekat sama Allah itu kan hakikatnya ya. Kita dekat dengan Allah lewat ibadah kita di Baitullah. Dan Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Dari perjalanan umrohnya seorang Adnan, juga siapapun, termasuk juga Anda yang pertama kali merasakan
pasti merasakan kesejukan, ketenangan itu Betul, semua ya. betul. Kita masuk ke ini nih, ada satu pengalaman yang ini saya kira sulit dilupakan ya. Termasuk saya yang selama ini ngebimbing jamaah umrah. Jadi gini teman-teman sahabat Mabruk yang Allah muliakan, ada satu program sebetulnya di luar program ya, di luar dari program travel. Kalau program travel city tour itu di Mekah standar ya, Jabal Thur, kemudian Arafah, Jabal Rahmah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di Madinah juga program standar umumnya travel adalah Masjid Kuba, Kebun Kurma ya, Jabal Uhud dan sebagainya. Ada momentum yang kemudian kami tawarkan kepada jamaah di grup Umroh Ramadan sewaktu kami berada di Makkah. Ya, ini program naik gunung ke Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Kalau dengar Jabal Nur pasti yang kebayangnya umumnya kita adalah yang paling terkenal adalah Gua Hiro. Gua Hiro. Ketika kita share di grup, daftar list siapa saja yang mau ikut ke Gua Hiro, dari 40 jamaah itu ternyata hanya 7 orang ya. Hanya 7 orang yang ikut serta di program pergi ke Gua Hiro. Sekedar pengen tahu dan pengen merasakan sejauh mana sih yang namanya Gua Hiro itu, dan pengen tahu juga ya dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq di Gua Hiro. Ya, sebetulnya tidak ada ibadah khusus di Gua Hiro ya. Tapi teman-teman penasaran banget, pengen merasakan bagaimana ke perjalanan puncak menuju ke Gua Hiro. Saya juga tentunya baru merasakan ya perjalanan tersebut, meskipun nanti Anda mungkin bisa cerita nih, karena teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini jadi catatan penting buat Anda yang menyaksikan video ini. Ketika Anda berniat ataupun bismillah hendak ke Gua Hiro, mesti betul-betul disiapkan fisik dan mentalnya ya. Betul. Karena Gua Hiro ini jangan dibayangkan seperti halnya Jabal Rahmah. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, Gua Hiro itu seperti di Jabal Rahmah? Enggak dong. Kalau Jabal Rahmah insya Allah sangat mudah untuk kita daki ya. Tapi untuk ke Gua Hiro, ke Jabal Nur, ini luar biasa, terjal banget, kurang lebih 2 jam, bahkan kemarin saya hitung tuh 2,5 jam ya untuk perjalanan ke Gua Hiro. Namun yang terjadi qadarullah, teman-teman semua dari 7 orang, 8 itu kan sama mutawif ya, mutawif, dan 6 orang jamaah yang lain alhamdulillah sukses menuju ke Gua Hiro. Tapi dari kesuksesan itu ada yang belum sukses. Yang belum suksesnya jadi buka-bukaan saya, nggak apa-apa lah ya. Nggak malu Ustadz, nggak. Ya biar jadi pengalaman juga ya, jadi pengalaman buat teman-teman yang mau ke Gua Hiro. Hati-hati, siapkan fisik, siapkan mental gitu kan, juga siapkan uang. Ya, harus bayar gitu, harus bayar dong ya, bayar ininya, kendaraan doang. Ini saya ketika pas ini masuknya setengah dari perjalanan atau belum ya kira-kira waktu kita jalan bareng. Kita kan di belakang ya, saya sama Adnan tuh di belakang. Ya. Belum setengah-setengah. Belum ya? Baru kurang lebih 1/4 lah. Baru 1/4 perjalanan. Baru 1/4 perjalanan. Jadi ketika 1/4 perjalanan itu, ketika teman-teman udah mulai, meskipun belum sampai ke puncak ya, sudah mulai pada berjauhan, saya kemudian memanggil-manggil Adnan, karena hanya Adnan yang berada di posisi dekat dengan saya. Adnan, tunggu dulu dong, mau duduk dulu. Karena capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa. Meskipun itu baru 1/4 perjalanan ya. Dan Masya Allah, qadarullah teman-teman, Bapak Ibu, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di 1/4 perjalanan itu ketika saya duduk, dan itu sudah beberapa kali duduk ya, capeknya luar biasa. Dan puncak dari 1/4 perjalanan itu yang saya rasakan adalah kunang-kunang. Kemudian penglihatan itu sudah gelap, kabut, lantas kabut. Kemudian perut itu sudah mual sekali. Dan wallahu alam Adnan sendiri yang menjadi saksi ya, saksi hidup saya, karena keringat dingin itu udah mulai keluar. Lantas udah nggak bisa berkata apa-apa. Yang saya katakan ke Adnan itu adalah, Adnan, apa ya kata-kata saya? Aku udah nggak kuat. Ini Adnan bisa cerita nggak ke teman-teman sahabat Mabruk TV atau Mabruk Tour yang menyaksikan program ini, apa sih yang didapat kemarin waktu
nemenin saya menuju ke Gua Hiro? Bisa dong, bisa banget. Untuk sahabat Mabruk Tour apa sih ya enggak ya? Kita kan bisa jadi sarana sharing juga, bisa bertukar ilmu. Siapa tahu nanti ada sahabat Mabruk yang berkesempatan untuk umroh, insya Allah. Terus berkesempatan juga untuk naik ke Gua Hiro juga. Apa tadi? Jabal Nur ya? Jabal Nur. Jabal Nur. Jadi mungkin video ini bisa menjadi referensi ilmu ketika kalian sahabat Mabruk berada di sana gitu. Tapi sebelum itu kita harus rehat dulu nih Kang Mustafa. Oh, rehat dulu, siap. Jadi biar semakin penasaran kita ajak mereka ke part 2. Iya. Gimana nih? Ayo. Oke, pokoknya tetap apa ya, kalau di radio itu stay tune ya. Stay tune, benar. Stay tune. Tetap stay tune di Mabruk TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Mabruk TV. Insya Allah kita akan ketemu di part berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan biar nggak limit.